Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, yang saya hormati segenap DKM Masjid Baitul Jihad, Jalan Kemang Raya, Bekasi. Ibu bapak, saudara-saudara, para pemirsa TV One di mana saja Anda berada. Bohong adalah merupakan pangkal dari segala dosa. Tadi Ustadz Aryan Fakih sudah menyampaikan itu. Pangkalnya, pongkolnya dari dosa. Dan bohong merupakan jalan pintas seseorang untuk bisa masuk ke dalam neraka. Jalan pintasnya ini. Berbohong adalah merupakan perbuatan tercela. Merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Dan menghancurkan bukan kepada diri pelakunya saja, tetapi kepada orang lain juga. Bohong itu, saudara, menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Tujuannya curang. Bisa jadi untuk curang. Culas, bokis, mementingkan kepentingannya sendiri, mengedepankan keuntungannya sendiri, maka perilakunya yang muncul adalah curang. Contoh, dusta nih, tujuannya curang, hanya untuk mengedepankan kepentingannya sendiri. Misalnya pencitraan. Ini yang kayak begini sering kita lihat dah. Pesta demokrasi 5 tahunan sekali nih. Pemilu, pilkada, banyak tuh yang curang. Dikemas pencitraan. Kelihatannya baik padahal punya maksud dan tujuan. Atau perbuatan menyampaikan sesuatu yang bukan sesuai dengan kenyataan. Tujuannya, saudara, untuk menyesatkan. Ini bohong nih. Ada 2 tujuannya. Curang karena punya kepentingan di dalamnya, atau menyesatkan. Bohong dah tuh. Di mana-mana mah 1 tambah 1, 2 itu pasti. Betul apa enggak? Di mana-mana 10 tambah 6, 16. Ya lu terusin aja sendiri dah lah. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Tadi guru kita Ustadz Aryan Fakih itu sudah menjelaskan kepada kita. Bersumber dari surah Al-Hajj ayat 30. Hindari perbuatan dusta. Kita tahulah binatang itu yang dipegangkan ekornya. Kita ini manusia yang dipegang ucapannya. Maka ucapan meminimalisir. Jangan sampai terjebak kepada sesuatu yang mengada-ada. Itu dusta tuh. Mengada-ada. Karena kalau sudah sekali berbohong, maka akan muncul mengikuti kebohongan-kebohongan berikut di belakangnya. Untuk menutupi kebohongan yang di depannya. Saya ingat proklamator negara kita tercinta, almarhum Insinyur Haji Muhammad Hatta. Beliau pernah berpesan kepada kita seluruh bangsa Indonesia. Kata beliau, kalau enggak pinter, masih bisa diperbaiki dengan banyak belajar.
nanti juga lama-lama akan pintar. Kalau enggak berpengalaman, masih bisa diperbaiki dengan banyak latihan, jam terbang. Nanti juga lama-lama jadi pengalaman. Tapi kalau sudah enggak jujur, kata beliau nih, kalau sudah enggak jujur, susah untuk diperbaiki. Kenapa? Sekali ada kebohongan, akan ikut kebohongan-kebohongan berikut di belakangnya. Tadi beliau sudah nyampaikan, buat kita orang-orang beriman adalah nilai keberkahan itu yang utama. Maka jujur walaupun itu sakit dan perih, menghindari dusta, yang muncul kemudian adalah keberkahan yang ada dalam diri kita. Dengan berperilaku jujur, menghindari dusta, maka keberkahan tadi sudah beliau sampaikan itu akan datang menghampiri kita. Orang kalau udah hidupnya berkah Pak, walaupun duit kagak punya, ujung-ujungnya mah kalau lagi kepepet tahu-tahu ada berkah tuh. Secara bahasa ziyadatul khair itu berkah tuh, bertambahnya nilai-nilai kebaikan. Buat kita orang-orang beriman dituntun untuk menghindari dusta, jujur, perilaku yang mulia, maka keberkahan akan menghampiri kita. Nah, saya pengen menyampaikan sebuah riwayat dalam segmen ini. Dulu di satu daerah di kota Persia, di negeri Persia. Persia itu sekarang Iran. Peradabannya sudah 5.000 tahun. Persia tuh berubah jadi Iran. Makanya tempo hari Amerika terlalu jumawa, pengen mengembalikan Iran menjadi peradaban batu. Padahal Amerika baru tak kemarin tuh pidato, 250 tahun doang negaranya, umurnya. Persia, Iran 5.000 tahun. Di satu daerah di negeri Persia, ada anak muda baru dibebaskan dari perbudakan. Melamarlah dia bekerja di sebuah perkebunan delima milik orang kaya di daerah tersebut. Berbulan-bulan dia menjaga dan merawat kebun delima tersebut. Satu hari pemilik kebun orang kaya ini datang berkunjung dengan teman-temannya, sama-sama orang kaya. Gambaran itu sampai sekarang masih terjadi nih. Orang kaya ngumpulnya sama orang kaya. Pejabat ngumpulnya sama pejabat. Rakyat cuman ditampung aspirasinya, dikerjain mah kagak. Potret dari dulu sampai gini hari masih begitu. Datang pemilik kebun nih dengan rombongan orang-orang kaya. Dipanggillah si pemuda ini. Fulan, kamu ambilin buah delima yang paling enak. Saya mau jamu teman-teman saya para konglomerat ini. Si pemuda tadi yang bernama Fulan buru-buru cari buah delima. Dia petik beberapa buah besar, bagus. Dibawa ke pemilik kebun itu, dihidangkan. Dimakanlah oleh pemilik kebun dan teman-temannya. Baru sekali ngunyah, buah delima itu dilepehin. Dilepehin apa bahasanya dilepehin? Dimuntahin, dikeluarin. Marah pemilik kebun ini. Fulan, ini buah delima asem. Bagaimana sih kamu? Masa saya ngejamu teman-teman saya dengan buah delima yang asem? Ganti, cari lagi yang lain. Kata pemuda tersebut, maaf Tuan, saya cari lagi yang lain. Dicari lagi yang lain. Dapat dibawa lagi, dihidangkan kepada pemilik dan kawan-kawannya ini. Begitu dimakan, asam lagi, lebih asam dari yang pertama. Kata pemilik kebun, Fulan,
Kamu kan udah kerja sama saya setengah tahun jagain dan ngerawatin kebun delima. Masa kamu nggak bisa sih bedain mana delima manis, mana yang asam? Apa jawab pemuda tersebut? Tuan, 6 bulan saya kerja sama Tuan. Kerjaan saya cuman jaga dan ngerawatin kebun delima. Tuan nggak pernah ngizinin saya untuk nyobain buah delima. Makanya saya nggak tahu yang mana manis, yang mana masam. Karena tugas saya adalah jaga dan ngurusin. Nggak ada satu buah pun delima yang masuk ke tenggorokan saya tanpa seizin Tuan. Jujur nih anak muda nih. Jujur nih anak muda nih. Kira-kira ibu bapak kalau ngangkat karyawan kayak begitu apa enggak? Ngoprek dapur kita sendirian. 6 bulan saya kerja sama Tuhan, kerjaan saya jaga dan mupuk tanaman. Saya enggak pernah mencicipi delima tersebut. Bagaimana saya tahu yang asam dan yang manis? Pemilik kebun ini dalam hati berkata, oh si fulan ini anak muda yang gak sembarangan. Bukan orang yang sembarangan nih. Dah hari berganti, datang minggu, 1 hari. Pemilik kebun ini manggil fulan, penjaga kebun delimanya. Fulan, saya mau ngomong sama kamu, ini urusan private. Saya pengen ngobrol berdua aja sama kamu. Kata fulan, ada apa Tuan? Saya mau tanya. Silakan Tuan nanya. Kalau saya mampu, saya akan jawab. Kalau Tuan mau diskusi, kalau Tuan minta pendapat saya, sebisa mungkin saya akan memberikan pendapat. Silakan Tuan bertanya. Tuan mau nanya apa Tuan? Saya mau nanya. Cuman ini sebentar lagi iklan mau lewat. Lebih baik kita teruskan setelah iklan yang satu ini. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Fikri Haikal Gurunda yang telah memberikan tausiah di segmen kedua ini dengan subtema yaitu satu kebohongan biasanya akan meneruskan ke kebohongan-kebohongan yang lain. Nanti kita teruskan ya Kiai di segmentasi tanya jawab. Ya pemirsa, seringkali kita berbuat jujur itu kadang kurang sabar sehingga kita terjebak dalam kebohongan-kebohongan. Maka dari itu ada ungkapan Arab yang menuliskan bahwa kulil haq walau kana murran. Katakanlah yang benar, katakanlah yang hak, katakan yang jujur meskipun itu pahit. Nah pemirsa, pembahasan bohong ini akan menarik lagi. Saya yakin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan sudah disiapkan dari jamaah Masjid Baitul Jihad ini, tapi di segmen berikut, segmentasi tanya jawab. Guru kita Ustadz Aryan Fakih sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak Tarik Malaka. Kuis Luwak Tarik Malaka berbagi berkah. Jamaah, kali ini saya akan berbagi bersama Luwak Tarik Malaka. Jamaah yang beruntung bisa menjawab pertanyaan akan ada hadiah yang luar biasa. Voucher menginap di Masjid Baitul Jihad. Pemirsa yang bisa menjawab pertanyaan nanti akan mendapatkan uang 1 juta rupiah dari Luwak Tarik Malaka. Langsung melotot semuanya. Tapi ingat, ini dipotong pajak. Oke, siap-siap, kayaknya bapak-bapak nggak akan mungkin menang ini. Terlalu jauh kayaknya yang baik. Pertanyaannya, sudah siap ini semuanya? Nah, kelihatan sekali siapnya, karena 1 juta mungkin yang baik. Pertanyaannya, sebutkan salah satu ciri pembohong. Oh, silakan naik Mbak. Ini ngacungnya cepat banget ini Bu, karena 1 juta. Silakan. Baik, siapa namanya Mbak? Namanya Alianisa. Alianisa, Mbak Alianisa dari mana? Dari Bekasi. Oke, silakan jawab pertanyaannya tadi.
Jawabannya bila bercerita selalu berubah-ubah. Masya Allah, cerdas sekali Mbak ya. 1 juta rupiah dari Luat Tarik Malaka. Silakan. Tuh. Siap, jangan lupa dipotong pajak ya Mbak. Baik, jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Damai Indonesiaku.